datang dari Luwu Timur, di mana awal tahun kasus DBD di Luwu Timur meningkat. Di mana kasus demam berdarah, dengue atau DBD di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan meningkat di triwulan pertama 2022. Pada periode Januari sampai Maret 2022, sudah tercatat 173 kasus positif DBD di Luwu Timur. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Dinas Kesehatan Luwu Timur meminta masyarakat agar lebih waspada terkait penularan DBD. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ivan Ismar di Luwu Timur. Halo, selamat siang rekan Ivan. Ya, Assalamualaikum, selamat siang rekan Tina. Baik rekan Ivan, bisa Anda informasikan desa atau kecamatan apa saja yang banyak ditemukan kasus positif DBD? Baik, berdasarkan data dari Dinas Oke. Kesehatan bahwa daerah yang saat ini tinggi kasus DBD-nya itu berada di wilayah Kecamatan Tauti atau Ondula, ini mencapai sekitar 70-an kasus lebih, disusul Waseponda dan Nuha. Nah, memang daerah di atas ini atau wilayah yang berdekatan dengan Danau Mataram dan Danau Togut ini saat ini kasusnya tinggi dibanding dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Luwu Timur untuk awal tahun ini, rekan Kina. Ya baik, faktor apa yang menyebabkan kasus DBD meningkat di triwulan pertama di tahun 2022? Oh ya, baik. Jadi salah satu faktor juga yang mempengaruhi perkembangbiakan nyamuk yang membawa virus DBD ini itu karena faktor hujan. Memang akhir-akhir ini Kabupaten Luwu Timur dari bulan Januari hingga saat ini sering terjadi hujan baik itu saat siang, sore maupun malam. Ini juga menyebabkan tempat-tempat penampungan yang seperti sampah dan got atau solokan itu terisi air dan menyebabkan bibit-bibit nyamuk yang penyebab DB ini berkembang biak seperti itu, rekan Kina. Ya baik, apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Luwu Timur untuk menekan laju kasus DBD khususnya di Luwu Timur? Baik, jadi saat ini Dinas Kesehatan tengah fokus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya untuk mencegah penyebaran DBD ini lebih tinggi lagi kasusnya. Mereka turun ke kecamatan untuk melakukan sosialisasi hingga turun ke desa dan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat agar masing-masing pemerintah di desa mengimbau kepada masyarakat agar melakukan pembersihan atau pemusnahan sarang-sarang nyamuk atau tempat-tempat yang bisa menyebabkan perkembangbiakan nyamuk yang membawa virus ini. Jadi sebagai informasi juga bahwa untuk kasus pada triwulan pertama tahun 2022 ini kasusnya lebih tinggi dibanding dengan tahun kemarin. Jadi kalau untuk tahun ini 173 kasus sejauh ini, kalau untuk tahun 2021 hanya mencapai pada angka 116 kasus. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian dari Dinas Kesehatan untuk lebih melakukan koordinasi dan proaktif melakukan sosialisasi di masyarakat agar masyarakat mendapatkan edukasi untuk bisa sama-sama mencegah penularan DBD ini. Selain itu, daerah-daerah yang sudah ditemukan kasus positif dilakukan fogging atau pengasapan agar nyamuk-nyamuk yang bisa membawa virus ini bisa dihindarkan atau mati karena terkena asap. Nah, inilah yang sedang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait meningkatnya kasus DBD saat ini. Seperti itu, rekan Kina. Ya, baik, terima kasih untuk rekan Ivan Ismar untuk laporan lengkap Anda. Dan selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan pengelola DPD Dinas Kesehatan Luwu Timur, ada Wardan. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, bisa dijelaskan total kasus DBD dari Januari hingga Maret tahun ini? Ya, untuk kasus DBD tahun 2022 mulai dari 1 Januari sampai 31 Maret ini sejumlah 137 kasus. 137 kasus? Ya, 173 kasus. Oh,
Oh, ya, itu sebarannya di mana saja, Pak? Ya, hampir semua kecamatan. Oh, ya. Ya, 11 kecamatan ya, Pak ya. ya, ya. Faktor kasus ini bertambah itu dipengaruhi apa, Pak? Ya, pertama memang kita lihat faktor cuacanya. Kedua mungkin ini sudah siklus 6 tahunan sehingga DBD pada awal tahun ini melonjak tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, jadi kasus yang paling tinggi itu ada di Kecamatan Tuti sebanyak 89 kasus ya sampai 31. Nuha 25, Kecamatan Waspoda juga 25 kasus. Jadi untuk mengantisipasi penularan DBD ini, Pak, apa imbauannya ke masyarakat? Ya, jadi langkah-langkah yang kita lakukan dengan melihat adanya lonjakan kasus di bulan Januari, kita laksanakan itu PSN dengan gerakan satu rumah satu jumantik. Jadi semua teman-teman di puskesmas sudah bergerak melaksanakan jumantik itu juru pemantu jentik dan membentuk satu rumah itu satu jumantik. Sehingga kita bisa lihat bandingkan bahwa di bulan Januari 107 kasus kita bisa turunkan. Di bulan Juli itu awalnya di bulan Januari ada 50, di bulan Februari ada 14 dan di bulan Maret ini bisa kita turunkan jadi 9 kasus. Kalau langkah-langkah dinas kesehatan sendiri, Pak, untuk mengantisipasi penularan ini, misal apa? Seperti apa? Melakukan fogging atau apa, Pak? Yang pertama itu untuk demam berdarah ada 4 langkah yang kita laksanakan. Yang pertama tentunya selalu sosialisasi ke masyarakat untuk menghimbau bagaimana melaksanakan pemeriksaan sarang nyamuk itu. Yang kedua adakan PSN-nya. Yang kedua itu pemberian bubuk obat ya. Dan langkah terakhir kita laksanakan ketika memang sudah ada kasus itu baru laksanakan fogging. Jadi fogging itu bukan suatu langkah yang untuk menyelesaikan masalah ya, tapi PSN yang paling penting. Ya, fogging itu hanya untuk membunuh yang dewasa yang sudah menerapkan penyakit ini. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan pengelola DPD Dinas Kesehatan Luwu Timur, Ada Wardan. Dan terima kasih rekan Ivanis Ismar yang melaporkan langsung dari Luwu Timur dan selamat bertugas kembali untuk Anda.